Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Mekatur yang semuanya saya muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam keadaan penuh dengan bahagia kita dapat bersua kembali dalam program sesi Riyadhus Shalihin. Pada kali ini kita masih lagi berada pada topik terkait dengan taubat. Pada hari ini kita akan membaca hadis yang ke-8 dari bab taubat ini. Satu hadis yang cukup panjang mengisahkan tentang perjalanan seseorang untuk memperoleh keampunan melalui pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Ya, dengan nama sebenar adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Kana fi man kana qablakum." Kata Nabi, dahulu ada generasi sebelum kalian, rajulun, seorang lelaki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang membunuh 99 orang. Nabi menyampaikan bahwa dahulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Ia kemudian bertanya mengenai tokoh, figur yang paling alim di atas muka bumi. Fadulla ala rahibin. Maka ia pun diberitahu tentang sosok yang ia maksud, seorang rahib. Dalam tradisi bahasa Arab, rahibun itu adalah abidun min ibadi Bani Israel. Orang yang ahli ibadah. Rahib adalah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Fa'atahu, maka laki-laki yang telah membunuh 99 itu kemudian mendatangi sang rahib. Faqala, dan kemudian bertanya,
innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ini orang telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubatin. Apakah ada kesempatan baginya bertaubat? Faqala, maka menjawab siapa rahib? La. 99 itu bukan angka yang kecil. Membunuh 99 orang, besar sekali itu. Maka nampaknya susah untuk mendapatkan taubat. Faqatalahu, maka lelaki tersebut membunuh sang rahib. Fakammala bihi mi'atan. Genap. Kemarin ia telah membunuh 99 orang. Maka pada kali ini genap sudah 100 orang dengan dibunuhnya sang rahib. Thumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Ia pun terus mencari, bertanya tentang orang yang paling alim di atas muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkan kepadanya seorang laki-laki yang alim, yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama. Faqala, maka berkata orang yang menunjukkan tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin. Orang yang datang bersama kami telah membunuh 1000 orang. Fahallahu min taubatin. Wahai Tuan alim, wahai Tuan imam, wahai Tuan ulama, apakah masih ada kesempatan baginya untuk taubat? Faqala, maka sang alim menjawab, na'am. Iya, terbuka. Masih terbuka baginya untuk taubat. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Emang ada yang bisa menghalangi antara dirinya dengan taubat? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menghalangi seseorang dari taubat. Lantas sang alim memberi nasihat, intalik ila ardi kada wa kada. Silahkan pergilah ke sebuah wilayah tertentu. Disebutkan wilayah tersebut. Fa inna biha unasan. Karena di wilayah, di daerah tersebut ada orang-orang ya'budunallah yang membunuh. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di dalam daerah tersebut, di wilayah tersebut, orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillah ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardhika. Jangan sekali-kali kamu kembali ke wilayah kamu. Jangan kembali ke wilayahmu, ke daerahmu, ke kampungmu. Fa innaha ardhu su'in. Karena daerah tempat tinggalmu merupakan wilayah yang buruk. Zonanya zona merah, begitu kira-kira. Fantolaqo, maka pergilah ia. Hatta idza nasafat tariqa. Sampailah ketika ia mencapai separuh jalan. Atahul mautu, kematian mendatanginya. Fakhtasamad fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Pada ketika itu malaikat rahmah, malaikat yang memberikan belas asih dan kasih sayang, berselisih, berbeda pendapat dengan malaikat yang memberi siksa. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat yang membawa belas asih, dia berkata, ja'a ta'iban mukbilan biqalbihi ilallah. Maka sepatutnya baginya mendapatkan belas asih kepada Allah. Karena ia datang dengan kesungguhan, datang dengan taubat hati yang bersih, ingin menghadap berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi malaikat siksa pun mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattun. Iya, memang betul. Tapi ia belum melakukan kebaikan apapun. Sahabat Mekatur, apa yang terjadi?
fa'atahum malakun fi suratin adami. Maka kemudian datanglah seorang malaikat hadir dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lantas mereka menjadikan malaikat ini sebagai wasit, sebagai hakim yang akan menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Faqala, maka malaikat yang menjelma dengan manusia tersebut berkata, kisu ma bainal ardain. Coba kamu ukur di antara dua jarak tersebut. Apakah jarak antara tempat ia pergi sampai ke tempat meninggal itu lebih jauh daripada tempat meninggal sampai ke tempat tujuan? Coba mana yang lebih jauh? Mana yang lebih jauh? Fa'ila ayyatihi makana adna fahuwa lahu. Mana yang lebih dekat, maka begitu akan diberi nilai. Faqasu, maka mereka pun mengukur. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Dan ternyata jarak tempat ia tuju lebih dekat berbanding tempat jarak yang telah ia tinggalkan. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmah memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Sahabat Mekatur, orang yang hadir dengan penuh kesadaran, dengan taubat, meskipun belum melakukan amal kebaikan sekecil apapun, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka tangannya dengan terbuka, seolah memeluk dengan penuh hangatan, seraya berbisik, ahlan wa sahlan, keampunanku, rahmatku lebih luas daripada kemurkaanku. Maka betul, negeri tempat ia melakukan kesalahan yang telah ditinggalkan lebih jauh daripada tempat yang ia tuju. Ini menandakan bahwa artinya ia telah sungguh-sungguh untuk memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berputus asa dengan kesempatan. Sekelam apapun masa lalu yang pernah kita lewati, Allah membuka pintu hatinya. Allah membuka pintu keampunannya. Sama seperti malam, ia membuka tangannya seraya mengatakan, mana hambaku yang di siang harinya melakukan kesalahan, aku akan terima. Di siang harinya pun juga mengatakan, mana hambaku yang semalam melakukan kesalahan, aku akan terima. Sahabat, kemuliaan kita ditentukan oleh seberapa kita siap untuk minta maaf, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas pariwara berikut ini.
Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, kita kembali pada segmen kajian Riyadhus Shalihin. Hadis yang telah kita baca pada sesi sebelum ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tangannya lebar-lebar kepada hambanya yang ingin bertaubat, memohon maaf, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkait dengan kisah tersebut, riwayat yang lain mengatakan, fakana ilal qaryatis salihati aqraba bisyibrin. Jarak tempuh yang telah ia lewati ternyata lebih dekat kepada daerah yang akan dituju dalam jarak yang cukup pendek saja. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi apresiasi yang sangat dalam meskipun jaraknya tidak panjang. Meskipun lelaki yang telah membunuh 100 orang tersebut belum melakukan kebaikan apapun, tetapi niatnya, azamnya, upayanya untuk memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengantarkannya dipeluk oleh belas asih dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat rahmah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepadanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat dikemukakan, fa'auhallahu ta'ala, Allah memerintahkan ila hadhihi, kepada jarak yang telah ia tempuh itu, antaba'adi, supaya dia menjauh. Tujuannya supaya apa? Supaya jarak yang akan ia tempuh itu jauh lebih dekat daripada jarak yang telah ia tempuh. Sebab kalau sama, ini yang membuat malaikat berselisih antara malaikat rahmah dengan malaikat azab. Kalau seandainya jarak yang ia tempuh baru sebentar, sementara tempat tujuan lebih jauh, maka tentu mudah untuk dinilai. Ini belum layak untuk mendapatkan belas asih. Kenapa? Karena jaraknya masih jauh. Nah, sehingga riwayat menyebutkan, memerintahkan kepada jarak yang telah ia lewati untuk memperjauh. Dengan tujuan supaya jarak yang akan ditempuh sedikit lagi. Ini artinya telah hampir sampai kepada tempat tujuan. Wa ila hadhihi, sementara Allah memerintahkan kepada jarak yang akan ditempuh, antaqarrabi, supaya mendekat. Sehingga semakin panjang yang telah dilalui dan semakin pendek yang akan ditempuh. Waqala, dan kemudian malaikat berkata, qisu ma bainahuma, coba cek jarak mana yang lebih dekat dan mana yang lebih jauh di antara keduanya. Fawajaduhu ila hadhihi aqrabu bisyibrin. Maka setelah dilakukan pengukuran, ternyata jarak tempuh yang telah ia lewati itu jauh lebih sedikit. Ini artinya jarak yang akan ia tempuh cuman beda sedikit saja, satu sibri, satu depa saja. Faghufira lahu, maka ia pun mendapatkan keampunan. Faghufira, maka diampunkan lahu, bagi orang tersebut. Sahabat Mekatur, setiap kita memiliki kesalahan, setiap kita memiliki kealpaan. Tidak ada satupun daripada kita yang terlepas dari salah dan lupa. Dan Allah menghendaki agar kita kembali, U-turn, reverse, mengakui kesalahan-kesalahan, meminta ampun atas dosa dan kemaksiatan. Niat yang telah
akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keampunan. Hadis seterusnya, wa an Abi Nujaid, ya kita nyebutnya Nujaid bi dhammin nun, dengan dhammah nun wa fathil jim, dan jimnya di fathah. Wa an Abi Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Abu Nujaid mengkisahkan, anna mra'atan min Juhainah, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah. Atat, datang perempuan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Wa hiya hubla minaz zina. Seseorang perempuan dari kabilah Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa dirinya tengah mengandung dari anak hasil zina. Faqalat, maka wanita pezina dari kampung Juhainah tersebut mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimtu alayya ya Rasulullah, saya telah melanggar hukum-hukum hududmu. Ya Rasulullah, aku telah melakukan maksiat berzina. Aku telah melanggar ketentuan agamamu. Fa'akimhu alayya, maka mohon kiranya engkau menghukum aku atas pelanggaran yang telah aku lakukan. Fada'a, maka memanggil siapa Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memanggil waliyaha, kepada walinya. Bisa bermakna ayahnya, bisa bermakna abang lelakinya, bisa bermakna pamannya. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, ahsin ilaiha, kamu bawa, perlakukan ia dengan baik, kamu rawat ia dengan baik. Fa'idha wadha'at, apabila ia telah melahirkan, fa'tini, maka datanglah kalian, bawa ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada perempuan yang telah mengaku berzina ini untuk dibawa kembali ke rumahnya agar ia bisa merawat janin yang berada di dalam rahimnya. Keluarganya diminta untuk merawatnya, menjaga, mengasihinya, memuliakannya sampai janin itu dapat dilahirkan. Dan apabila telah melahirkan, maka hendaklah Rasulullah meminta untuk datang kembali kepada Nabi. Fafa'ala, maka wali tersebut melakukan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan. Setelah dilakukan, maka datanglah dalam keadaan telah selesai melahirkan. Fasyuddat alaiha thiyabuha, lantas kemudian pakaiannya dikemas secara rapi. Thumma amara biha farujimat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk merajamnya. Thumma shalla alaiha, setelah dirajam sebagai bentuk hukuman, maka disalatkan ke atas jenazahnya. Setelah semuanya dilakukan, faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi, tusalli alaiha ya Rasulullah, wahai Nabi, apakah engkau akan mensalatkannya? Wa qad zanat, padahal dia telah melakukan zina. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, laqad tabat taubatan, wahai Umar, ia telah bertaubat. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, kalau seandainya taubatnya itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lawasiatuhum, taubatnya lebih istimewa,
berbanding dengan 70 penduduk Madinah. Wahal wajadta afdhala min anjadat binafsiha lillah. Apakah kamu mendapati orang yang lebih baik daripada ia yang telah bersungguh-sungguh untuk memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kemuliaan seorang sahabat yang mengaku berzina. Ada belas asih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kesempatan untuk bertaubat sungguh-sungguh paling tidak 9 bulan sampailah bayinya dilahir. Maka kita bisa membayangkan setiap malam ia menangis menyesali kesalahan yang ia lakukan sampai bayinya dilahirkan. Dan betul, ketika bayi telah dilahirkan, ia memenuhi janjinya, datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkenan untuk dihukum sesuai dengan syariat Allah. Maka wajar jika kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya taubatnya ini dibagi 70 ahli Madinah, maka tidak sebanding dengan kesempurnaan dan kesungguhan taubat yang ia lakukan. Beginilah Islam. Menghapus seluruh kesalahan bagi orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat bersungguh-sungguh. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa membersihkan diri, zahiran wa batinan. Kita akan kembali berjumpa lagi pada sesi-sesi selanjutnya bersama Mekatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.